Pemerintah pusat ini melalui Kementerian Perhubungan berencana membedakan tarif kereta rel listrik atau KRL bagi warga mampu dan tidak mampu. Kebijakan ini menuai kritik dari masyarakat lantaran dinilai diskriminatif, terutama terkait penggunaan kartu khusus. Pemerintah pusat melalui Kemenhub rencananya akan menerapkan subsidi silang dalam tarif KRL Jabodetabek. Wacana tersebut disampaikan Menhub Budi Karya Sumadi pada konferensi persnya pada hari Selasa 27 Desember 2022 lalu. Budi mengatakan tarif KRL akan disesuaikan supaya subsidi lebih tepat sasaran. Budi menambahkan, masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih baik akan membayar lebih besar dari tarif normal KRL. Kemudian sudah tepatkah pembedaan tarif pengguna KRL Jabodetabek? Kita akan diskusikan lebih lanjut karena kami sudah tersambung dengan External Relations and Corporate Image Care Manager PT KCI. Ada Leza Arlan di Jakarta. Selamat pagi, salam sehat Mas Leza. Selamat pagi Mbak. Mas Salam Leza. sehat juga. Salam Apa kabar? sehat, salam baik, sehat juga. Mas Leza, ini Iya. kalau kita lihat kan sudah bergulir, ini nanti akan ada pembedaan tarif untuk yang dinilai lebih mampu dan yang kurang mampu. Nah, Iya. dari wacana seperti ini, bisakah dijelaskan kepada masyarakat mengapa PT KCI perlu mengambil kebijakan seperti ini? Ya, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya sampaikan bahwa saat ini kami masih menerapkan sistem satu tarif yang dimana sesuai dengan peraturan Menteri di tahun 2016 bahwa 25 km pertama itu dengan tarif 3.000 dan 10 km berikutnya dengan 1.000. Jadi saat ini masih belum ya Mbak, belum ada perbedaan antara tadi yang Mbak sampaikan bahwa ada untuk yang tarif untuk tarif untuk yang punya kemampuan ya finansial yang lebih daripada yang sama kurang mampu. Saat ini sih masih dalam kajian ya. Jadi kami pernah memang melakukan, sama itu juga ada Kementerian Perhubungan sama lembaga ILKI yang mana melakukan survei atas kemampuan dan kesediaan dari pengguna komuter lain untuk membayar berapa sih sebetulnya tarif yang sesuai gitu sih. Oke, bagaimana kemudian nanti setelah ada survei lagi, penelitian lagi, dipersiapkan lagi, Iya, bagaimana caranya untuk memastikan dikategorisasi mana yang mampu, mana yang kurang mampu, apa indikatornya? Ya, jadi kalau indikatornya seperti apa itu nanti masih dalam kajian ya. Dari kementerian juga masih melakukan yang survei, dan survei itu biasanya survei itu akan melibatkan dari pengguna sendiri, ada komunitas, ada stakeholder yang lain. Jadi berapa sih besarannya dan kategorinya seperti apa itu masih belum sih Mbak, masih belum tahu prosesnya seperti apa. Ya sampai saat ini sih masih dalam proses kajian ya. Yang jadi apa yang diberikan sama pemerintah itu yang PSO istilahnya ya, Public Service Obligation, tarif bersubsidi itu akan kembali juga ke penggunanya, tapi melalui prasarananya ya. Seperti saat ini kita tahu bahwa pembangunan di stasiun seperti apa, terus ada juga mau ada double track. Nah, jadi itu sih yang akan apa yang dibayarkan oleh pengguna, ya itulah hasilnya yang akan dinikmati juga sama pengguna, gitu sih. Baik, jadi sekarang masih di dalam kajian, aturan jelasnya belum ada, indikator menentukannya belum juga jelas, begitu ya Mas ya? Belum Tapi Mas, ada sih ya, betul. Masih dalam kajian sih, prosesnya masih panjang. Oke, dari hasil survei yang sudah dilakukan, yang tadi Anda sebutkan mulai dari KCI, kemudian Kemenhub, YLKI, apa yang disampaikan oleh para pengguna KRL ini terkait dengan wacana kalau membayar lebih bersedia, kalau membayar yang sekarang ini, apa tanggapannya, apa hasil surveinya? Jadi ini survei dilakukan dulu ya sebelum pandemik di antara 2019 atau 2021 gitu ya. Jadi memang kami selalu melakukan ATP WTP ini, affordability to pay sama willingness to pay. Jadi kan memang rutin ini. Jadi kemampuan dari pengguna itu berapa sih sebenarnya yang mereka harus bayar. Nah itu memang
kita lakukan setiap tahunnya. Tapi kan karena memang belum ada kenaikan, masih ngikut dari Permennya 2016, jadi ya masih belum ada apa yang kesediaan dari pengguna juga masih akan beda lagi kan, Mbak, daripada yang sekarang. Waktu itu ya mungkin hasilnya sekian, misalnya 1.000, yaitu kesediaan dari pengguna karena memang disurvei dari pengguna sendiri. Tapi sekarang kan masih ada kajian lain, perlu ada, sekarang kan ada inflasi berapa persen, bla bla bla, itu kan akan beda lagi sih. Apalagi ini era pandemi ya, pandemi banyak orang juga yang masih harus mulai dari nol lagi istilahnya kan gitu. Ya, oke. Mas Leza, ada yang menggulirkan wacana ataupun opini banyak sekali, tidak bisa dikutip satu-satu karena ini juga adalah opini yang disampaikan oleh warga terkait dengan kalau seandainya tarif KRL ini dibedakan statusnya kaya miskin. Nah, ini itu kemudian ditabrakkan dengan berarti tidak pro dengan transportasi umum pada betul. Hakikatnya. Apa tanggapan Anda? Ya, jadi memang transportasi di negara manapun istilahnya kayak transportasi sudah negara maju rata-rata sudah menggunakan transportasi ya, Mbak. Khususnya transportasi umum. Jadi memang transportasi umum ini harus lebih dibuat fasilitasnya lebih nyaman, yaitu tadi balik lagi bahwa subsidi dari pemerintah itu memang diperuntukkan untuk pengguna juga gitu kan ya. Nah, ketika ada tarif yang lebih mahal ya bisa jadi ya pengguna akan beralih atau menggunakan kendaraan pribadi lagi. Tapi itu tadi kajian yang memang harus dilakukan. Jadi kesesuaian tarifnya berapa. Jadi semua mau orang yang punya finansial lebih baik atau yang kurang itu akan semua terakomodir. Jadi harusnya sih memang perlu kajian yang lebih dalam seberapa besar nilai atau besaran tarif yang akan digunakan untuk menggunakan KRL. Jadi tarif ini akan sesuai tepat sasaran gitu sih. Oke. Seberapa yakin Anda pada saat nanti kebijakan ini kemudian sudah dikaji lagi lebih lanjut, kemudian akan ada rencana untuk diterapkan, apakah ini tidak akan berdampak pada penumpang yang bisa dikategorikan relatif mampu, mereka malah kembali lagi saja naik ke kendaraan pribadi? Ya, itu sih Mbak. Jadi memang untuk tarif berapanya itu kan seberapa besar juga kami memberikan kami menyesuaikan tarifnya. Tentu kan memang pemerintah lah yang turut andil dalam proses ini gitu sih. Jadi apa yang nilai kesesuaian atau tarif kesesuaian itu ya memang harus benar-benar dikaji ulang sih. Oke. Benar-benar sesuainya berapa biar penumpang atau pengguna yang memang sudah beralih biasanya menggunakan transportasi umum, transportasi pribadi bisa tetap menggunakan komuter lain gitu sih. Menurut Anda, mengapa tidak dinaikkan saja tarifnya dengan sama saja gitu, pukul rata saja, sama semuanya tarif dinaikkan? Kenapa harus dipilih untuk dipisahkan, didiskriminasi antara mana yang kaya dan mana yang miskin? Ya, kalau dari saya pribadi ya lebih baik seperti itu. Tapi kan ini adalah keputusan dari pemerintah ya Mbak. Seperti apa kami sebagai operator tentunya akan memberikan masukan kepada pemerintah dan juga melibatkan komunitas, stakeholder lain agar tarif yang bisa sesuai dengan semua kalangan tanpa harus dibedakan itu seperti apa sehingga subsidinya nanti akan tepat sasaran gitu sih. Oke. Kapan terakhir tarif KRL ini naik, Mas? Di 2016, Mbak. Sudah pantaskah sekarang kalau dinaikkan saja tarifnya mungkin dengan ukuran-ukuran yang masih relatif terjangkau untuk yang biasanya menggunakan KRL? Oke, jadi dulu pernah isu akan naik kan ya? Dulu berapa tahun yang lalu isu naik, tapi tiba-tiba pandemik gitu kan, akhirnya semua ekonomi itu sempat berhenti, tapi KRL tetap jalan, tapi penumpangnya hanya 150.000 saat itu, karena memang pengguna
boleh banyak kan pekerja boleh kerjanya di rumah, bukan di kantor. Itu sih. Oke. Kalau dulu pernah ada wacana ya, tapi ya itu balik lagi ketika ada pandemik. Yang tadi saya bilang bahwa ada survei dari ATP WTP dari KI, dari Kemenhub dan dari YLKI bahwa menyebutkan bisa ada kemampuan, tapi nggak apa dengan satu tarif yang sebelumnya gitu sih. Oke, saya yakin PT KCI pasti punya datanya terkait dengan subsidi yang diberikan pemerintah. Apakah sebenarnya sejauh ini yang diberikan itu sudah tepat sasaran atau sebenarnya masih ada yang salah sasaran, lebih banyak dinikmati oleh orang yang sebenarnya kategorinya mampu tapi mereka lebih memilih untuk naik KRL, Mas, yang bersubsidi? Oke, jadi kalau profil pengguna kami itu memang relatif jangkauannya luas ya Mbak, dari middle low sampai dengan middle up, tapi memang average dari pengguna kami rata-rata di middle. Jadi kalau dibilang tepat sasaran atau enggaknya, ya karena ini kan subsidi dari pemerintah semua ya. Nah, yang disubsidi itu akan kembali juga ke penggunanya melalui yang tadi saya bilang bahwa fasilitas-fasilitas kayak stasiun tadinya crossingan lewat rel, sekarang sudah naik semua gitu kan. Sudah ada terus ada lift, ada eskalator yang sebelumnya hanya lewat tangga gitu sih. Sama ada memang headway-nya perjalanan kita jadi semakin banyak, double track itu sih. Oke. Jadi kalau yang Anda sampaikan sebelumnya sebenarnya ini masih di dalam proses kajian, tapi ada kecenderungan mungkin dari apa yang Mas Reza sampaikan, kecenderungan mungkin lebih baik dinaikkan saja harganya sesuai dengan yang masih masuk akal, yang relatif terjangkau. Apakah ada upaya yang dilakukan KCI supaya mudah-mudahan arah kebijakan ini berubah atau setidaknya tidak membuat riuh publik? Jadi kalau kami kan hanya operator ya Mbak ya, hanya operator. Ya kita juga selalu tetap berkoordinasi dan komunikasi kepada kementerian, dalam ini Kemenhub, bahwa tarif yang sesuai itu berapa. Memang perlu ada kajian yang lebih mendalam, selalu melibatkan stakeholder lain seperti komunitas, pengguna langsung. Jadi impact-nya itu akan langsung pengguna, dan pemerintah juga tahu berapa sih kemampuan dari pengguna itu sendiri ketika akan naik KRL tanpa harus mereka beralih kembali dengan kendaraan pribadinya mereka. Boleh menggunakan kendaraan pribadi, tapi parkirnya di stasiun. Misalnya orang dari Depok mau ke Jakarta, mereka parkirnya di Depok. Atau orang dari yang Bintaro gitu kan, parkirnya di stasiun Sudimara. Itu sih. Dari apa yang disampaikan Kemenhub sebelumnya, permintaan naik KRL ini sebenarnya tinggi, tapi profitnya melandai. Benar seperti itu, Mas? Jadi memang setelah saat ini pengguna kami itu sudah di angka 800 ya Mbak, menuju ke normalnya. Jadi normal biasa kami bisa mengangkut 1,2 juta penumpang, karena kemarin baru pencabutan PPKM, mungkin di Maret kami sudah mulai berangsur menjadi 1 juta penumpang. Jadi karena target di 2025 setelah ada DDT double track dari Bekasi sudah bisa diaplikasikan, terus stasiun Manggarai sudah menjadi stasiun sentral, sudah selesai juga. Kami ditarget sama pemerintah untuk mengangkut 2 juta penumpang. Itu sih. Tapi memang benar profitnya melandai dengan angka permintaan naik KRL yang jauh lebih tinggi ini, yang hampir mencapai target dan bahkan akan didobelkan lagi. Apakah memang benar profitnya melandai? Oh, profit berapa perusahaan gitu ya? Kalau dari kami sih targetnya ya sebelumnya kita bisa mengangkut 1,2 juta penumpang dengan sekarang 800.000 sih, menuju sana masih ya. Kalau misalnya ada peraturan itu kan memang hanya 10% ya pendapatan dari profit dari perusahaan berlabel BUMN atau anak perusahaannya itu sih. Oke. Mas Leza, dan sisanya akan dikembalikan ke pemerintah. Oh, oke.
Karena ini sebelumnya yang disampaikan oleh Jubir Kemenhub terkait dengan demand-nya naik tapi profitnya rendah. Pada saat menyampaikan bagaimana ada wacana akan menyesuaikan tarif KRL ini dan dibedakan begitu. Mas Leza, kalau tarif KRL di tahun 2023 baik Jabodetabek, Jogja, Solo haruskah naik? Karena sebelumnya Kemenhub menyatakan tidak akan ada kenaikan di tahun ini. Ya, balik lagi Mbak. Kami hanya sebagai operator ya. eh Kalau menunggu informasi, tetap berkoordinasi dan berkomunikasi untuk kenaikan tarif ini, berapa besarannya memang harus dikaji. Kalau misalnya mau naiknya berapa, itu ya keputusan dari pemerintah itu sih. Kami sebagai operator ikut. Oke, jadi semuanya sebenarnya kembali lagi ke keputusan pemerintah khususnya Kemenhub ya Mas ya dalam hal ini. Iya betul, yang jelas memang semua harus dilibatkan ya Mbak, karena yang akan menggunakan ini adalah pengguna sendiri sih, tapi biasanya dari kajian-kajian yang selama ini kita lakukan, pengguna KRL secara langsung itu biasanya kita libatkan untuk surveinya. Oke, jadi yang dilibatkan adalah survei dan apa yang disampaikan oleh masyarakat ya Mas. Betul. Apa pesan yang mungkin ingin disampaikan KCI terkait, kan ini sebenarnya menimbulkan pro kontra ya Mas ya di kalangan masyarakat. Apalagi ada yang merasa terdiskriminasi dengan wacana dibedakannya harga tiket. Ini apa yang ingin disampaikan KCI? Apa nih? Jadi kami sampai untuk di 2023 belum ada kenaikan tarif. Tarif masih menggunakan 25 km pertama dengan 3.000 dan 1.000 untuk 10 km berikutnya. Kalaupun ada kenaikan tarif, nanti akan ada disosialisasikan. Kami juga akan selalu melibatkan pengguna ketika penentuan tarif ini. Jadi untuk saat ini tarif masih dengan yang existing, itu sih. Oke, jadi sekarang masih dengan tarif yang sama dan mudah-mudahan nanti sebelum diterapkan kajiannya memang sudah dilakukan dengan tepat sasaran dan benar begitu ya Mas ya? Betul. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Leza Arlan, terima kasih External Relations and Corporate Image Care Manager PT KCI, Leza Arlan sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network. Terima kasih Mas Leza. Iya, sama-sama Mbak.